Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai implikatur percakapan. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yaitu ada Wida, Ire bersama Desansan. Langsung saja ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama ada implikatur percakapan. Implikatur percakapan merupakan proses pemahaman makna yang tersirat dalam suatu komunikasi. Nah, implikatur percakapan ini bisa terjadi antara penutur dengan lawan tuturnya. Nah, menurut Rusminto pada tahun 2009, halaman 70 menyatakan bahwa implikatur percakapan merupakan suatu komunikasi yang disembunyikan dalam sebuah percakapan, yaitu suatu cara yang terkandung dalam penggunaan bahasa secara aktual. Nah, maksudnya ketika berkomunikasi, implikatur percakapan ini harus relevan dengan fakta-fakta yang sedang terjadi maupun yang ada saat itu. Nah, lalu menurut Gritsche ada beberapa asumsi mengenai implikatur percakapan. Nah, asumsi-asumsi itu tercakup pada prinsip kerjasama. Nah, di dalam prinsip kerjasama ini ada beberapa penutur harus mengikuti asumsi-asumsi dari Gritsche. Yang pertama ada maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Nah, lalu implikatur ini sangat penting dalam komunikasi karena dapat membantu menyampaikan maksud yang tidak dapat disampaikan oleh penutur ataupun lawan tuturnya. Nah, sehingga dapat memperlancar interaksi antar individu. Serta pemahaman terhadap implikatur ini dapat meningkatkan efektivitas dalam komunikasi, terutama dalam konteks sosial dan kelompoknya. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Irai. Kepada Irai dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi kedua. Materi kedua ini masih bersangkutan dengan yang tadi telah disampaikan mengenai 4 maksim percakapan. Yang pertama ada maksim kualitas. Nah, maksim kualitas ini mewajibkan setiap peserta penutur itu menyatakan hal yang sebenarnya. Sehingga kontribusinya itu adalah sesuai dengan bukti-bukti yang memadai atau fakta yang telah terjadi. Misalnya, seseorang harus mengatakan bahwa ibu kota negara Indonesia adalah kota Jakarta, bukan kota-kota lain, kecuali apabila orang tersebut memang benar-benar tidak mengetahui hal itu. Yang kedua, misalnya dalam sebuah percakapan, ketika akan berangkat kuliah, orang yang wilayah rumahnya di sekitaran kabupaten bertanya, apakah di sekitaran Unsil hujan? Karena saya berada di sekitaran Unsil, maka saya melihat cuaca hari ini tidak hujan. Maka jawabannya adalah tidak. Seperti itu. Jadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua ada maksim kuantitas. Nah, maksim kuantitas ini mengharuskan seseorang atau peserta percakapan untuk mengatakan secukupnya atau sebanyak yang diinginkan oleh sang pembicara. Misalnya ada 2 kalimat. Kalimat pertama, tetangga saya hamil. Kalimat kedua, tetangga saya yang perempuan hamil. Nah, dari kalimat 2 kalimat tersebut dibedakan pernyataan bahwa pada contoh kalimat pertama itu lebih ringkas dan juga tidak berlebihan begitu. Walaupun ia ringkas, tapi dia itu efisien dan merupakan kalimat yang efektif, tidak menyimpang dari nilai kebenaran. Setiap orang tentunya mengetahui bahwa wanita lah yang akan hamil begitu. Jadi kalimat kata perempuan pada kalimat kedua itu sifatnya berlebihan. Kata hamil pada contoh pertama itu telah menyertakan atau mengutarakan maksud yang hamil adalah perempuan, sehingga kata perempuan di kalimat kedua itu tidak dibutuhkan karena hal itu akan bersinggungan gitu dengan maksim kuantitas.
Yang ketiga ada maksim relevansi. Nah, maksim relevansi ini mengharuskan setiap peserta pembicara harus berkesinambungan atau adanya kerjasama antara pemahaman yang sama agar tercipta relevansi yang serupa begitu. Contohnya, pada sebuah percakapan antara Ibu dan Ani, Ibu, Ani ada telepon untuk kamu. Kemudian Ani menjawab, saya sedang di belakang, Bu. Nah, jika kita teliti, jawaban Ani sekilas tampak tidak bersangkutan gitu dengan ujaran Ibu. Tetapi apabila diamati lebih baik, maka terdapat hubungan implikasionalnya yang terhubung begitu. Nah, jawaban Ani ini mengimplikasikan bahwa saat itu ia tidak dapat menerima telepon karena sedang di belakang. Fenomena seperti ini menyatakan bahwa dalam konsep relevansi tidak selalu terpaku pada makna ujaran, tetapi juga pada ujaran yang tersirat begitu. Yang keempat ada maksim cara. Maksim cara ini merupakan maksim yang mengharuskan setiap peserta percakapan itu berbicara secara langsung, tidak bertele-tele. Jadi ucapannya itu jelas dan tidak terkesan ambigu atau memiliki dua makna ganda. Nah, salah satu pegangan atau kaidah percakapan ini adalah pendengarnya menganggap bahwa si pembicara itu mengikuti dasar-dasar maksim cara ini. Contohnya, ketika seseorang menanyakan di mana keberadaan pensilnya kepada teman sebangkunya. Misalnya Wida menanyakan, "Hey, apakah kamu melihat pensilku?" Kemudian Yosri menjawab, "Ya, ada di tempat pensilmu," begitu. Jawaban Yosri itu jelas dan sesuai dengan keberadaan pensil Wida, sehingga Wida itu tidak ragu dan tidak bingung untuk mengambil pensil yang ada di tempat pensilnya atau mengecek tempat pensilnya untuk mengambil pensil tersebut. Baik, sekian pematerian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ire yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Selanjutnya materi ketiga akan dilanjutkan oleh Wida. Kepada Wida disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya mengenai jenis dari implikator. Teman-teman, jenis dari implikator ini sebenarnya ada dua. Ada implikator percakapan, ada juga implikator konvensional. Nah, apa yang menjadi pembeda dari kedua jenis implikator ini ada pada cara kita memahaminya gitu. Implikator percakapan itu hanya bisa dipahami jika berada dalam wacana percakapan. Sedangkan implikator konvensional itu kita bisa memahami lebih luas lagi gitu. Nah, namun yang akan menjadi fokus kita pada kali ini yaitu implikator percakapan. Dalam implikator percakapan juga terbagi ada dua jenis. Ada implikator percakapan umum, ada juga implikator percakapan khusus. Nah, yang pertama yaitu implikator percakapan umum. Implikator percakapan umum adalah implikator dalam dialog yang dapat dipahami tanpa kita harus mengerti konteksnya gitu. Jadi, secara umum juga kita sudah memahami apa yang dituturkan oleh penutur. Misalnya, ada dialog antara Charlie dengan Doni. Charlie itu berkata kepada Doni, "Doni, saya berharap kamu membawakan saya roti dan keju." Sementara Doni berkata, "Saya hanya membawakan roti saja." Nah, dari percakapan tadi, sekilas kita tahu gitu ya, langsung mengerti bahwa si Doni ini tidak membawakan keju yang diminta oleh Charlie gitu. Jadi dia hanya membawakan roti saja. Kemudian yang kedua ada implikator berskala. Nah, sebenarnya ini yang implikator berskala masih berhubungan atau masih bagian dari implikator percakapan umum. Namun dalam implikator berskala ditandai dengan istilah-istilah untuk mengungkapkan kuantitas dari yang nilai tinggi ke nilai yang terendah. Nah, biasanya ada kata seperti semua, banyak, beberapa, kemudian sering, selalu, dan kadang-kadang. Nah, misalnya ada percakapan antara Desi dengan Citra. Desi berkata kepada Citra, "Apakah semua temanmu ikut ke pesta itu?" Kemudian Citra berkata, "Tidak, hanya beberapa saja." Yang artinya bahwa semua teman Citra itu tidak ikut ke pesta, melainkan hanya beberapa saja. Nah, kemudian yang kedua ada implikator percakapan khusus. Ini merupakan kebalikan dari implikator percakapan umum. Artinya, kita hanya bisa mengerti
makna dari percakapan itu kalau misalnya kita mengerti konteksnya. Misalnya ada percakapan antara Tuti dengan Anton. Tuti bertanya kepada Anton, Budi di mana, Ton? Kemudian Anton menjawab, Ciko di kantin. Secara sekilas kita nggak ngerti gitu maksudnya apa, padahal kan yang ditanyakan itu di Budi di mana, sementara si Anton malah menjawab Ciko di kantin. Nah, kalau misalnya kita mengerti konteksnya bahwa di mana ada Ciko, di sana ada Budi gitu, seperti itu. Kemudian ada yang salah satu contoh yang lain, percakapan antara Lucky dengan Kemal. Lucky berkata, awas Rocky datang. Kemudian Kemal menjawab, sembunyikan rokok kalian. Itu artinya bahwa ketika Lucky datang, maka dia akan meminta rokok gitu. Makanya harus disembunyikan. Sekian pematerian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widayanti yang telah memaparkan materinya. Yang selanjutnya, pemateri terakhir akan disampaikan oleh Desansan. Kepada Saudara Desansan, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai ciri-ciri implikatur percakapan. Nah, menurut Chris, pada tahun 1996, ciri-ciri implikatur percakapan mengungkapkan ada 5 ciri-ciri. Yang pertama, implikatur itu dapat dibatalkan. Nah, implikatur percakapan itu dapat dibatalkan atau dihapus baik secara eksplisit atau melalui konteks. Lalu yang kedua, ciri-ciri implikatur percakapan itu tidak dapat dipisahkan. Implikatur melekat pada sesuatu yang disampaikan, tak ada cara lain yang lebih tepat untuk mengatakan sesuatu tanpa melibatkan implikatur, sehingga makna tersebut akan selalu muncul saat seseorang menggunakan tuturan yang bermuatan implikatur. Hal ini sejalan dengan pendapat Levinson pada tahun 1997 bahwasanya implikatur percakapan itu selalu melekat dengan makna semantik atau dengan isi makna semantik yang dapat dikatakan. Lalu yang ketiga, bukan bagian dari makna konvensional. Implikatur bergantung pada makna kata-kata yang digunakan, tetapi maknanya tidak secara langsung tercakup dalam makna konvensional dari kalimat yang diucapkan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Levinson bahwasannya implikatur percakapan itu bersifat non-konvensional. Artinya, makna implikatur hanya bisa ditafsirkan berdasarkan situasi atau kondisi di mana percakapan berlangsung, bukan dari kata-kata yang disampaikan. Yang keempat itu, kebenaran implikatur tidak bergantung pada apa yang diucapkan. Dengan kata lain, bagaimana sesuatu disampaikan bisa lebih penting daripada apa yang diucapkan. Nah, lalu yang terakhir, implikatur percakapan itu tidak pasti. Implikatur tidak bisa dijelaskan dengan pasti atau secara spesifik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Desansan yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Mungkin dicukupkan saja dari kelompok kami mengenai implikatur percakapan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.